Selamat pagi, perkenalkan nama saya Samuel Kevin, saya dari kelas 1293. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru mengenai ujian MIT PPKN. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda? Mengapa perlindungan hukum tidak terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Jadi menurut saya, perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan karena itu semua adalah hal-hal yang sangat berkaitan. Jadi, perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perlindungan hukum itu adalah upaya yang dilaksanakan untuk melindungi setiap hak-hak asasi yang melekat kepadanya. Kemudian, penegakan hukum itu adalah upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum di Indonesia ataupun norma-norma yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengapa perlindungan hukum yang adil menjadi ukuran bagi suatu negara demokrasi? Karena menurut saya, perlindungan hukum yang adil akan menjadi ukuran bagi suatu negara demokrasi karena pemerintah memberikan sepenuhnya perlindungan hukum kepada masyarakat di Indonesia, baik itu dari segi kemanusiaan maupun hal-hal yang lain. Jadi masyarakat yang ada di suatu negara akan merasa nyaman ataupun adil apabila berada di negara tersebut. Oleh sebab oleh sebab itu akan meningkatkan kualitas-kualitas kehidupan yang ada di suatu negara, akan menciptakan kedamaian ataupun ketertiban akibat diberikan perlindungan-perlindungan hukum yang adil dan layak, sehingga dapat menaikkan suatu negara itu menjadi demokrasi yang baik dari segi kehidupan, kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan yang mendasar dan singkat peran polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah peranan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi Kepolisian Republik Indonesia adalah negara yang berfungsi adalah bagian dari lembaga negara yang berfungsi dalam memelihara keamanan ataupun ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan hukum. Kemudian itu Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri ditetapkan dalam pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi di situ dijelaskan beberapa kewenangan aparat Polri. Kemudian saya akan menjelaskan peranan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jadi penuntutan itu berupa tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur di dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa ataupun diputus oleh hakim. Jadi keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan peran hakim. Jadi di Indonesia itu perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian saya akan menjelaskan peranan kekuasaan advokat di dalam penegakan hukum. Jadi advokat ini adalah orang yang berprofesi untuk memberi jasa hukum. Keberadaan advokat ini diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi tugas advokat ini adalah untuk membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, baik itu secara mendesak, yang akan segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, ataupun sebagainya. Kemudian nomor 4, menurut analisis Anda, hukum kita saat ini sangat memprihatinkan. Apakah penegakan hukum di Indonesia bisa terwujud dengan adil oleh pemerintahan saat ini? Jadi menurut saya, pemerintah saat ini adalah hasil dari kita memilih pada pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Jadi kita menaruh harapan besar pada pemerintah saat ini. Jadi kita harus berambisi agar pemerintah dapat melaksanakan penegakan hukum secara adil. Jadi menurut saya itu ada beberapa tindakan yang menurut saya sudah memberi dampak yang mengakibatkan pemerintah ini adalah pemerintahan yang adil.
Yang pertama itu adalah pemerintah dengan gencar menangkap para pelaku-pelaku tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia. Kemudian pemerintah dengan cepat dan tanggap untuk memberikan keamanan di wilayah-wilayah konflik yang ada di Indonesia, contohnya berada di Papua. Itu merupakan sebagian kecil dari tindakan-tindakan pemerintah yang menegakkan hukum di Indonesia yang terwujud dengan adil. Kemudian yang nomor 5, apa solusi menurut Anda agar semua warga negara tidak lagi melakukan pelanggaran hukum seperti yang sering kita saksikan setiap harinya baik di media sosial ataupun di media cetak? Jadi menurut saya solusi yang dapat saya berikan agar semua warga negara tidak lagi melakukan pelanggaran hukum baik di media sosial maupun di media cetak itu adalah dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada di norma agama dan norma-norma dasar yang ada di Pancasila. Karena menurut saya kedua norma tersebut tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang buruk kepada kita, justru mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat mencerminkan kehidupan kita jauh lebih baik, sehingga kita dapat menjadi warga negara yang baik pula dan yang benar. Demikian jawaban saya, terima kasih.